lean, ya, lean process technology itu satu chapter yang kemudian saya ringkas yang kita gunakan ini yang development, terus sama yang chapter 9 itu yang apakah kita yang ini yang engineering elemen soal itu saya coba ringkas tapi tidak semuanya. Nanti habis ini mungkin kita lihat isinya sebenarnya apa. Ya tidak persis tapi upaya dengan yang sudah kita bicarakan ini dengan chapter sebenarnya. Nah, kita kalau sedikit mengulang ya baru saya tunjukkan bersama. Ini kita sudah bicarakan yang di unit operation. Jadi yang kemarin itu banyak yang unit proses yang banyak tentang reaksi dan reaktor. Limbah yang dihasilkan dari jenis reaktor, jenis reaksi seperti apa, dan bagaimana kemungkinan meminimasi limbahnya. Nah, seperti Pak urutannya setelah reaktor, kemudian unit operation kalau di diagram pelaksanaan proses kita itu kan bagian depan itu penyiapan preparation, bagian belakang setelah reaktor itu finishing. Ya biasanya ada pemisahan komponen. Ya ini yang kita bicarakan. Jadi limbah yang berasal dari unit operation conservation itu kan setelah reaktor tadi juga bisa sebelum dimungkinkan. Dan biasanya umumnya itu mesti ada recycle karena yang recycle ya sisa reaktan selalu ada, sisa reaktan selalu ada. Kenapa kok reaktan tidak dihabiskan reaksi semua reaktannya yang recycle ya sudah kita bicarakan juga. Kira-kira masih ingat mengapa kok reaktannya umumnya ya tidak pernah kemudian direaksikan habis reaksi ya. Jadi yang utama dari rancangan reaktor. Kenapa? Reaktornya habis reaksi semua sehingga nanti tidak perlu recycle reaktan sisa. Kira-kira apa? Mengenai itu. Kira-kira kadang-kadang reaksi boleh reaktan satu atau dua ya. A plus B menjadi B, di mana RA dengan A, CA, CB apa kira-kira? Gimana? Tidak, reaktivitas kalau terutama ini tadi masalah
maka umumnya recycle. Yang di recycle karena biasanya umumnya ya, mayoritas proses itu tidak pernah dihasilkan sampai habis ya, kembali, karena mesti ada, nah makanya baru ada recycle, proses recycle, ada pemisahan produk dengan reaktan sisanya dikembalikan lagi ke tempat. Dari sini tak gimana? Dimulai dari kecepatan reaksi. Ya, kalau reaktan habis, ya terus kalau reaksi habis, RA terus kalau RA dengan 0 terus volume reaktornya kemudian, jadi nggak mungkin membuat tak benda itu kalau dibuat misalnya ya reaktornya sangat besar itu artinya ya bukannya nggak beda realisasi, tapi harganya sangat mahal. Jadi ini yang kalau reaksi habis, belum lagi kalau reaksi bolak-balik. Kalau reaksi bolak-balik mesti akan ada sisa reaktan. Ya. Jadi umumnya selalu kita jumpai ada arus recycle. Nah ini topiknya separation and recycle system. Ya jadi satu itu ini operation. Ya. Terus ini kemarin sudah ya. Ini WIS. Kalau untuk contoh ini sayanya memang topik teoritis, belum tentu ada contoh yang yang bagus yang tepat untuk itu. Jadi kadang ya hanya membicarakan teoritisnya saja, tapi tidak ada contohnya. Kalau ini sebenarnya WIS-nya itu bukan berasal dari produk, tapi ini tidak ada. Ini tidak terlihat. Ini ada di isopropil, tapi sebenarnya ya, isopropil itu kan isopropil alkohol hasilnya itu menjadi kemarin sudah menjadi ini isopropil alkohol nanti menjadi di isopropil etat saya nggak ingin nanti hanya ya C mesti akan ada. Nah ini memang mudah. Ini sebenarnya sudah tidak diinginkan, tapi terutama itu karya yang tertulis H2O. H2O-nya jelas ada sisa. Selain propilin memang ada sisa sedikit. H2O-nya selain ada sisa juga ada nah tadi katakan recycling of business. Ini sebenarnya yang H2O itu sudah relevan. Nah, dianggap klasifikasi waste, maka kemudian yang atas ini yang
konvensional, reaktor, reaksi propilin dengan air. Nah, ini biasanya fase gas, biasanya fase gas. Terus didinginkan, cuma nggak digambarkan saja. Didinginkan, ini fase cairnya isopropanol dengan air. Ini propilin sisa dan ada propan, ya, hidrolisis propan. Ada decycle propilin sisa, tapi ingat, itu ada yang dibuang karena propilin mengandung propan, dianggap propana itu dianggap ingat. Ya. Kira-kira benzin itu tujuannya berapa? Dibuang sebagian. Kalau hanya ditutup, gimana Pak mau itu propilin, propilin mengandung propan dibuang. Kenapa harus ada bus? Karena itu tentang merancang proses. Ingat? Belum sampai kebakaran. Ingat tentang hidrolisis, tentang propan sendiri. Tentang propan sendiri. Bagaimana? Mengapa harus dibuang sebagian? Purging atau kalau cairan belum dalam. Apa? Ingat, ya. Jadi propilin mengandung propannya bereaksi itu propilinnya. Propilin berkurang, tapi propan tidak berkurang karena dia ingat. Jadi inormalnya. Jadi propannya misalnya ini 1 mol, ya belum ditambah gambar ini masuk misalnya jadi 10 mol propan, keluar ya 10 mol propilinnya berkurang. Nah ini kemudian direcycle. Kalau tanpa dibuang propannya kemana? Masuk. Terus Ikut bereaksi di reaktor. Jadi kalau tidak dibuang propannya makin tinggi, lama-lama dia dominasi, ya nggak mungkin itu, sehingga harus dibuang sebagian porsi dengan katakan dikontrol. Memang yang dibuang propannya dibuang sama dengan propan yang masuk supaya jumlahnya yang direcycle tetap, ya propannya. Korbannya ya propilinnya ikut, itu propilinnya ikut, itu korbannya. Ya. Nah kalau mau lebih efisien, tapi kita kan tidak bicarakan yang ongkos optimum, hanya bicarakan konsep saja ya, belum tahap berikutnya. Ini tahap awal. Kalau yang supaya efisien, purging-nya nanti juga dimodifikasi saja, diambil propan dengan propilin. Caranya apa? Misalnya bisa dengan absorpsi, ya propilinnya diabsorpsi, atau yang kalau statik sekarang apa? Misalnya dengan membran propan dengan propilin dipisahkan, ya mikir harganya. Nanti langkah berikutnya ingat perancang proses, dilanjutkan perancang alat. Nah, perancang alat dihitung dengan itu. Oh, kalau ini bagus dipasang itu waduh, super bahan nggak jadi. Ya, itu. Tuh. Jadi ini untuk purging untuk mempertahankan supaya kadar propannya tetap. Nah, terus ya ini yang istilahnya konvensional atau yang standar. Ini sesuatu produk misalkan distilasi, ini untuk dilabel hasilnya
karena ini ada kalau nggak dulu titik asidrop. Jadi harusnya kalau tanpa asidrop ini satu menara bisa, tapi ini dua menara. Yang jelas air sisa reaksi tadi di sini dan di sini dianggap limbah. Kadang kenapa desain konvensional itu hitung-hitung ini kalau air di recycle itu kan bukan ada prioritasnya. Kalau ada prioritas mikirnya ya sederhana tapi mungkin jika belum tentu betul. Jadi kalau di recycle harus bisa diolah lagi kompos yang sudah dibuang dulu, yang dulu hanya begitu. Masalahnya nanti diolah ulang. Ini yang konvensional yang dikatakan tadi apa? Waste-nya di recycle, airnya itu dianggap waste. Nah, inilah yang dimodifikasi yang air ini kembalikan lagi dari baterai. Ini yang kemudian ya secara konsep lebih baik dibanding untuk menekan airnya. Ya. Nah, apakah nanti ada air yang dibuang mungkin masih ada sedikit, tapi nanti dari sini masa air yang dilupakan persis yang untuk reaksi. Kalau propilin masih ada yang terbuang ini. Ya. Yang reaksi plus yang terbuang. Kalau air mungkin paling sedikit sekali di sini. Berarti kalau di sini enggak akan sangat kecil sekali ini gas. Nah, ini yang tadi di recycle dan recycle waste dan dianggap adanya waste. Ya. Terus ini yang tadi. Nah, ini catatannya yang tadi direct rate. Yang kadang indirect rate secara umum. Ini mungkin baru tahu tidak harus diproses, merancang proses. Hitung-hitungan tadi untuk gambaran. Hitung-hitung ini ternyata airnya kualitasnya harus diperbaiki kalau tidak mengganggu proses. Nah, terus harus diolah dulu. Ya. Tapi biasanya nanti jalan berikutnya di perancangan alat itu. Tapi prinsipnya contoh yang di recycle langsung. Nah, ini fitnya dinaikkan dulu, paling tidak dinaikkan konsentrasi atau belum ya dinaikkan kualitasnya. Ya tadi perubahan tadi kan impuritasnya menumpuk. Nah, kalau misalnya propilennya itu cenderung karena murni perubahannya 0,1% lebih baik, tapi ini kemudian ini tadi sama-sama yang saya kosong. Nah, contoh tadi propilen tadi, nah yang kedua yang ini yang kemudian yang terbaik yang di sini. Ini disingkat. Sebenarnya vinilklorida itu bisa dibuat yang butel air kalau nggak dulu setelah ini. Nah, etilen direaksikan dengan diklorinasi dengan gas klor. Elemen ini. Nah, jadi etilen diklorin akan sebenarnya dikloroetan. Nah, dikloroetan nanti reaksi yang kedua dihidroklorinasi, H dan Cl-nya diambil jadi
ini kan urin. Nah itu yang kedua, yang pertama adalah oksitorin. Ya. Ini dihasilkan karena pakai oksigen. Ya. Sekaligus dengan HCl sebenarnya adisi sama ini, tapi sebenarnya ini akan bereaksi HCl menjadi Cl2. Ya. Cl2 langsung bereaksi dengan ini, ya, dikloretan ini. Ya. Plus H2O ini jadi satu reaksi. Nah, ini yang rute untuk gambar ini yang rute pertama. Jadi ini gas, ini juga gas. Ya. Terus reaksinya ini. Nah, O2-nya yang konvensional kadang memang orang orang merancang proses termasuk memilih reaktan itu sudah mikir harga yang memang yang murah. Ini misalnya kalau etilen dan HCl sama, tapi mungkin pakai udara saja murah, tidak membersihkan. Kalau pakai oksigen murni kan atau hydrolyte kan harus ada proses memisahkan oksigen. Nah, ini pakai udara. Cuma udara mengandung N2 lebih banyak ya, 99% N2 itu untuk proses ini jelas inert. Jadi nanti N2 dibuang. Kalau itu misalnya tidak kencing tapi fan, ya, di venting mungkin karena banyak, sebenarnya sudah kencing sama. Nah, keluar reaktor didinginkan, kencing. Kemarin karena kita segar, dulu mungkin ya di ilmu barat, tapi mungkin di fisika juga ada pendinginan itu istilahnya ada annealing dan ada quenching. Sama-sama didinginkan dari suhu tinggi ke rendah. Ada yang hasilnya bedanya apa? Quenching sama annealing. Iya, dengan cepat. Itu ada tujuannya juga. Bingung kok, pertama lambat, nggak masalah, kan suhunya yang penting targetnya awet. Ada karena ini menyangkut karakter. Nah, ya. Biasanya kalau biasanya ya reaksi itu misalnya biasanya quenching karena apa? Di wah itu mungkin juga karena ini tidak dibalik dan reaksinya itu setimbang. Jadi kalau reaksi setimbang kita merancang mestinya itu konversi sebesar-besarnya, tapi tetap ada sisa reaktan kayaknya setimbang sehingga konversi tidak 100%. Reaksinya kita rancang hampir sudah keluar reaktor, hampir sudah setimbang. Ya. Pada misalnya suhu tinggi kan, suhu tinggi sudah dekat setimbang. Nah, kalau kemudian ingat konstanta kesetimbangan reaksi itu juga fungsi suhu. Nah, kalau kemudian suhu tinggi, terutama ini yang hidrotermis, suhu tinggi keluar reaktor suhu tinggi, yang penting targetnya suhunya tercapai, annealing. Ya, didinginkan tidak pelan-pelan sekali, tapi misalnya pelan-pelan. Karena akhirnya apa? Karena konstanta kesetimbangan reaksi fungsi suhu kalau hidrotermis suhu makin tinggi, Kp
berstandar sembarangan reaksi juga makin tinggi. Kalau nanti suhunya turun, api turun, makin kecil. Nah, kalau dibiarkan reaksinya seimbang nanti balik lagi. Jadi tadinya konversi tinggi, suhu dingin rendah. Nah, tujuannya reaksinya apa? Seakan-akan dimatikan untuk dus gitu. Suhu tinggi langsung rendah sehingga nggak cepat reaksi balik. Itu tujuannya. Ya. Nah, terus ini koeksi pun masih karena tadi di peluru etan itu suhunya apa? Titik-titiknya rendah semua ya. Jadi ini sudah didinginkan. Ini gasnya apa? Gas hidrogen itu masih membawa uap, didinginkan. Ini bagian dari pendinginan semua. Pakai refrigerator. Ya. Oh, kalau ini cooling water biasa. Dan refrigerator ini sama. Ini didinginkan. Terus nitrogennya sama ini. Nitrogennya mau dibuang karena di peluru etan, apalagi ya HCl, apalagi ada itu nggak akan muncul. Itu dipenting harus didinginkan lagi atau refrigerator. Mungkin sampai minus suhunya. Ini konvensional. Ini mahal supaya cairan yang bisa turun meskipun pada surya. Ini konvensional. Nah, kita bisa bayangkan nitrogen N2 79% membawa bagian segala, membawa uap peluru etan, membawa etilen sisa, ya, dan cara nggak mengumpul HCl banyak. Dari sisi itu bisa jadi limbah. Nah, terus diubah dengan mudah apa? Karena tadi dari mula, loh, itu N2 itu biarnya membawa yang lain. Nah, kalau sekarang supaya nggak banyak N2-nya, pakai saja oksigen, bukan murni 100%, tapi yang masih mengandung N2 jauh lebih sedikit. Nah, nanti sebenarnya berapa persen ini cerita sambungannya saja. Nanti didesain dengan terapi argumentasi proses sebenarnya dibuat nanti. Nah, nanti untuk desain coba kalau N2-nya 100% dibaca semua. Targetnya N2-nya naik lagi 3%, divariasi. Nanti kemudian dibandingkan kos harga alat dan kos operasi yang lebih minimal. Diputuskan, oh sekian persen. Nah, untuk contoh ini juga ditunjukkan bahwa prinsipnya oksigen yang hampir murni. Praktis nitrogennya kecil. Oksigen dan etilen bisa sama. Ini penting nitrogen yang membawa etilen dan oksigen jauh lebih kecil dibanding itu. Dan apa? Punya refrigerator ini ada masuk ternyata jauh berkurang dengan mengubah ini karena praktis oksigen bisa nanti kembali lagi, tapi ada yang dibuang ya, yang ikut membawa uap di peluru etan, etilen, ya, ada oksigen sedikit, ya, kayak oksigen juga. Maka pertimbangannya nggak perlu harus sampai suhu minus. Ini dihitung-hitung, oh ini cukup meskipun ada yang dibuat cukup dengan kondenser air biasa. Ini dengan mengubah impuritas reaktan memurnikan. Ini contohnya ya. Yang pertama tadi nitrogen ingat ya, tapi harus dibuang. Ini kucing ya. Ini break sama apa ya, karena etilen,
proses filtrate dan filtrate ini yang di venting, yang inhibit itu membawa yang dibuang gasnya itu per kilo dibuangnya sekian, cukup banyak. Nah, terus ini sekarang oksigennya hampir murni, ya. Ini dibanding sampai cycle ini sama tadi ada bersih tapi jauh berkurang. Terus dapat ini yang lain ekses dibuat accessibility supaya interaksi lebih tinggi. Terbaik hanya kelemahannya apa di sini, ya. Khawatirnya etilen dengan oksigen campur ada flexibility limit, ya. Campuran bahan yang campur dengan oksigen, ingat untuk sintesis apa kita betul-betul concern ada segitiga itu, ya. Terjadi kebakaran karena ada 3 komponen. 1 bahan bakar, 2 oksigen, yang ketiga apa? Pemicu, ya, memantik. Tidak mesti api, tapi ternyata kayak api, ya, percikan itu, ya. Dan ingat mata itu karena mata kan makro, ya. Mikroskopis itu ada benturan antar logam, hampir dipastikan terjadi percikan, cuma kita nggak melihat. Ya. Maka kalau di pekerjaan misalnya di pabrik ulang yang perlu pengerjaan pakai plas, pokoknya hanya mata ibu memotong itu safety-nya sangat ketat, dicek dulu sekitar itu ada gas yang sudah terbakar enggak, kalau ada kadarnya berapa, jangan sampai masuk ke limit. Karena kalau ke limit masuk dalam limit apa? Mesti terjadi api. Begitu 3 komponen ada, tadi ada benturan, sudah mesti langsung. Tapi di luar itu apinya tidak mudah. Ini pertama, dan kalau masuk itu ya apinya terus. Itu. Ini kelemahannya. Masuk ini sehingga biasanya dikontrol kemudian. Tahu itu risikonya tinggi. Di luar kalau bisa, di luar boleh lebih limit hasilnya. Campurannya itu. Itu pun masih dijaga, jangan sampai nanti ada bagian-bagian yang bisa membuat memantik, sehingga kita timbul api. Ini efeknya. Terus ini cara yang kedua, tadi membuat ini kulit tapi yang diceritakan itu resa. Ini klorinasi biasa. Ini etilen dengan Cl2 adisi menjadi dikloretan. Kebetulan kalau ini menggunakan istilahnya kalau memang perlu absorpsi nanti perlu solvent. Jadi nambahi bahan lain di sistem proses itu, ya solvent dan bahan lain. Kalau ini eliminate kalau bisa, tidak perlu nambahi bahan lain reaktan produk. Ya, eliminate iklan material. Nah, contohnya ini. Ya, nah ini karena ini penting bahwa ini gas
HCl2 itu larut dalam di fluoritan air hasilnya. Ya. Reaksinya keluar di sini isotermis ya. Isotermis ini menghasilkan panas. Nah, yang konvensional didinginkan nanti reaktor karbon gas keluar dengan air. Ya. Terus keluar reaktor harus biasa karena CO2 cenderung bersifat asam ya. Dicuci terus kemudian dimineralkan. Ya. Yang jelas ini CL3 yang kadang zona kedua memang kadang dibuang sebagian ya. Ini sama, terus kemudian CL3 dengan postik ini bisa bereaksi untuk mengambil CL3, reaksi dengan postik dengan NaOH misalnya, jadi FeO 3 kali mengendap dan dengan Cl yang itu tidak mengendap, masih larut. Nah, terus ini dasar, ini proses anunya dasarnya. Ini reaktor eksotermis didinginkan. Ya. Etilen, aseton, ya. Reaksi adisi tadi. Terus ini masih ini sudah pastai. Di fluoritan dicuci. Ya. Oh ini dengan HCl3 mengandung HCl3 ya. Harus dicuci di sini. Ya. HCl3 jadi ini mengandung itu yang mengandung limbah tadi. Ya. Terus ini destilasi, ya. Hasilnya fluoritan ini cuma dia nggak cerita. Biasanya itu ada fluorid, asetil, reaksi entah jadi panjang, EVNs itu bukan bunyi panjang sekali tapi berikutnya yang jelas ini titik-titiknya tinggi, titik dari itu. Ya. Ini yang terakhir umumnya hasilnya dikumpulkan. Ini tidak ada etilen langsung nanti ini sisa tidak mungkin harusnya tidak mungkin juga semua. Jadi saya kering gas kuning dan seperti itu masih bisa digarap. Ini lain air masa itu lain ada kok di sini bentarnya. sampai disebutkan yang jelas titik-titiknya lebih rendah. Terus adik ini reaktornya biasa yang ini, terus diutak, jelek,
Destilasinya cukup satu. Bedanya di mana? Di sini. Bentuknya U, tapi ini ada ini sambung. Yang bentuknya U. Kira-kira kalau ini gas klorin dan etilin ditumbuhkan. Ini nanti. Kira-kira kalau di sini ya, mengalirnya asal contohnya. Ini ini A, ini B. A itu cairannya jelek, naik ke atas, kira-kira alirannya air, nah cairan yang ada di reaktor bentuknya U itu alirannya yang A atau yang B? Ya, nah, karena apa? Di sini itu ada gelembung mesti naik ke atas. Jadi ini gelembung naik ke atas, cairannya itu keseret ke atas. Mau tidak mau kemudian jadi sirkulasi. Ya ini tercatat. Ini kalau bisa ini luas, ini gas bisa. Ya. Nah, bentuknya ini ada rasanya tadi. Yang jelas kita tidak apa-apa karena apa? Di fluoridan itu melarutkan pertama gas, kalau Cl sudah jelas, Cl2 bisa hidup. Jadi reaksinya gambarnya itu ada dua mengarah, ini pembersihan, ini sebenarnya cegah. Ini reaktor reaktor itu untuk anak dengan ini cukup begini. Memang ini tidak ada pendinginan juga di sini, tapi tidak apa-apa karena dengan nya kayak U ini DL-nya larut, ya, etilnya negatif ke larut, ya, etilnya menjadi bypass. Nanti ke atas reaksi klorin bisa larut sendiri, tidak masalah. Jadi ini langsung ke destilasi dapat dikeluarkan, dan ini sisa yang mungkin aku ini kalau saya yang kecil ini hanya bahas ini tanpa istilahnya pelarutnya yang dikeluarkan di sini. Ada bisa ke oh ini sudah dari kemarin ya. Prinsipnya
kalau tadi ada reaksi yang tadi itu koordinator dua umnya terus tapi kalau H2O nya itu kurang memenuhi syarat untuk dideteksi langsung ditambah proses adsense bisa kemudian tapi ini contoh yang tadi udara oksigen murni Marianus Indonesia jika ini memurnikan unitasnya itu tidak ekonomis sama lain tapi ini prinsipnya apa yang kita bicarakan yang kita tentukan selalu menghitung total cost yang dibesarkan trade-off itu ya kalau kelebihan di sini tapi kekurangan yang lain yang trade-off ini trade-offnya revision pakai besar maka sekarang yang asal sanitasi yang besar harganya tapi kalau kerjanya itu bertanya ini menunjukkan caranya untuk optimum recovery tapi nggak diperintah karena kasusnya tidak spesifik sekali. Ini sudah mau di dalam ada bicara satu dan dalam karena prinsipnya satu itu kan prosesnya konsien itu umum hanya limbahnya ini cuma tidak mengatakan bagaimana menginginkan limbah produksi itu kalau perubahan produk belum masa ada unit proses yang bisa digunakan untuk membuat produk bermacam-macam tapi unit prosesnya satu kalau kompleks nggak ada misalnya ya pabrik yang kemudian kita mencoba nanti kita membuat kalau dia yang CO enak berapa kali membuat pabrik yang lain selain urea amun coba yang lain prosesnya karbohidratnya lain saat startup dan shutdown seperti sudah pernah saya cerita itu posisi istilahnya waktu transien perubahan harga fungsi waktu itu selalu menghasilkan juga karena yang out of spec yang tidak terus ini mengulanginya produknya diganti yang besar itu terlalu umum diganti dengan apa terus sumbernya yang lain yang proses yang apa yang dibersihkan kalau kita uji barang itu kan sebenarnya memindahkan limbah ataupun kotoran ke air hasilnya kotor uji kotorannya hanya hilang cuma pindah saja ke air hasilnya jadi bersih ini sama mesti ini tentang titik itu ini internetnya ya tapi sumbernya tadi proses transien selalu ada cerita ini kalau sudah sampai sini cerita lagi ya.
reaktor kilowatt dan desain kilowatt yang umum itu bisa seperti itu. Tapi yang ini non optimal condition reaktor is unwanted kayak bukan itu sudah pas. Nah, yang utama ini faktor unsteady state. Ya. Kalau unsteady pasien itu sudah menghasilkan limbah. Oh, yang cerita. Kalau punya protek sampai intermediate intermediate yang belum jadi, kalau pabriknya itu memang sudah establis, tidak masalah. Tapi kadang sama seperti hanya startup atau sedang kita punya kode apa intermediate, tapi kalau prosesnya lain itu akhirnya harus dibuang. Kan di proses ini sama, ya proses transien menghasilkan potensi menghasilkan tidak besar. Invariably kita tentang hal dan sadar ini sudah maintenance faktor startup human being itu selalu yaitu tibanya cuci yang dikasih itu. Ya, jangan didinginin sama sekali. Orangnya panas tuh. Apalagi sistem reaktornya udah punya pendingin. Jangan pendingin gitu. Pendingin maintenance itu tidak. Maintenance membersihkan dan menghasilkan limbah. Exo berarti. Bikinnya legislative condition. Kalau tidak, itu dia nggak bisa keluar rumah. Nah, tapi kalau dikeluarkan, tadi gimana? Pipa, keran, pompa, kompresor, saat ini terus berhenti, saat proses dia jalan, tapi begitu berhenti dia masih membawa ya, menyimpan bahan-bahan yang belum bereaksi. Tapi dilepaskan uji emission. Ini polisi umum. Minimize sadar kayak gini kok reliability juga bisa. Yang ini hanya menekan saja karena kecilnya muatan perbuatan manusia selalu saja dimungkinkan shutdown, sehingga sistemnya kalau bisa reliable sekecil mungkin tidak timbul shutdown. Ingat gambaran sederhana pabrik itu melainkan dari alat-alat yang banyak, tidak sesederhana saling mengkait ya. Nah, kalau salah satu alat rel tidak bisa melayani bahan maupun produk, ya semua terganggu. Terus biasanya pabriknya dihentikan. Pabrik dihentikan, apa yang terjadi? Semua bahan yang ada di alat harus dikeluarkan limbah. Maka kalau sudah demikian tidak terhindarkan punya limbah. Tapi ini yang mudah, kalau bisa meminimais, ya paling mudah kalau bahasa Jawa jargon ini
bisa apa taruh jargon ini, bisa mengucap itu bisa ngomong. Koni itu orang lakoni, cuma pintar ngomongnya tapi tidak menjalankan sendiri. Ini idenya sama. Kalau bisa mendesain itu yang pokok. Jadi kalau bisa nggak sadar seminim mungkin. Bisanya kan gitu. Realitas itu sangat tergantung desainer pabriknya. Dan sudah umum pabrik karena kompleksitasnya ya kadang-kadang batuk ya. Kalau sudah begitu sudah di shutdown itu tidak terhindarkan, menghasilkan shutdown, menghasilkan limbah. Ya sudah, bagaimana meminimumkan shutdown, yaitu istilahnya mengurangi tadi. Terus, himbauan yang bagus-bagus. Desain for flexible proses kontinu itu sebenarnya tidak terlalu fleksibel. Penjelasannya gimana? Paling tidak fleksibel itu kapasitasnya. Kita merancang desainnya misalnya per jam aja. Per jam 2 ton produknya. Kita menghitung semua. Setiap alat itu kita hitung sesuai dengan kapasitas itu. Misalnya 2 ton per jam. Suatu saat evolusi dari pemasaran ini turun drastis dan kabinetnya, sehingga produknya kalau dari pasar yang memerintahkan kapasitasnya produksi dikurangi 50%. Apa kemudian ya sudah alirannya dikurangi 50%. Desain alat itu yang itu biasa kita melakukan 100% itu. Ada plus minusnya, tapi itu desainnya baik, tapi tetap ada batasnya. Jadi fleksibilitasnya itu tidak terlalu lebar. Misalnya 2 ton per jam, sudah saya naikkan 3 ton, naik 5%, belum tentu bisa, atau turun jadi 1 ton. Belum tentu bisa, tapi itu sangat tidak efisien, sudah kalau mungkin prosesnya bisa berhenti. Ya. Nah ini himbauannya kalau bisa itu merancang prosesnya yang fleksibel operasinya, kalau bisa ya. Terus proses kontinu. Sisi lain itu memang efisien kalau kontinu. Ya, jadi aliran terus, prosesnya steady state ya, itu efisien. Tidak ada waktu luang istilahnya ya, 24 jam. Ini caranya kan consider continuous, karena efisien. Kalau tidak lewat. Sisi lain, proses kontinu, proses batch, ya kayak kita masak ya, atau penelitian itu. Nah, awal reaksi ya, reaktor masukkan. Setelah itu panaskan. Setelah reaksi selesai bongkar. Mulai lagi kan. Saat mengisi membongkar itu kalau di sisi produktivitas ada perlu waktu tapi tidak produktif. Ya, proses batch. Sisi lain apa? Kalau tidak produktif ya termasuk nanti limbahnya potensi limbah, atau kalau dihitung kapasitas besar itu harganya lebih mahal. Tapi ada realitas. Kalau kapasitas kecil itu menguntungkan. Jadi yang sisi lain proses batch bagus, tapi kapasitas kecil dan memang fleksibel. Tadi disinggung itu fleksibel. Terus ini memang menyangkut apa?
soal proses batch dan continuum. Kalau proses batch itu biasa menggunakan intermediate storage. Ceritanya misalnya begini. Yang pertama yang satu itu menghasilkan proses terus